Dulu, aku pikir sirkus adalah tempat pelarian, tapi ternyata itu penjara dengan lampu yang terlalu terang. Sekarang, aku kembali, bukan untuk tampil, tapi untuk menghancurkan panggungnya. Sebuah kisah pelarian dari sirkus yang tak pernah benar-benar jadi rumah. Bagaimanakah kisah perjuanganku? Hidupku berjalan datar seperti kopi tanpa gula yang selalu kuminum tiap pagi. Pahit, tapi menenangkan. Nama gua Gema, usia kepala 3 lewat dikit, tinggal di kamar sempit di atas kafe tempat gua kerja. Tiap malam, gua bantu di dapur, cuci piring, kadang ngeladenin pelanggan yang sok asik. Nggak ada yang istimewa. Dan sejujurnya, gua nyaman dengan itu. Sampai sore itu. Gue lagi jalan pulang habis belanja kebutuhan kafe. Bawa 2 kantong plastik penuh. Waktu mata gue nemu sesuatu di papan. Pengumuman kota. Poster besar. Warnanya mencolok, tapi usang. Tulisan di atasnya, meski pudar, tetap bikin jantung gue berhenti sepersekian detik. Sirkus Arkanum, hanya 3 malam. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Nama itu seharusnya nggak ada lagi. Seharusnya udah mati bareng semua mimpi buruk yang pernah gue kubur dalam-dalam. Gue berdiri lama di depan poster itu. Orang-orang lalu lalang, tapi gue kayak membeku di tengah keramaian. Di bawah tulisan besar itu ada gambar sirkus. Tenda merah besar dengan bendera hitam berkibar di puncaknya. Identik. Persis seperti yang gue ingat, jari gue gemetar. Kantong plastik nyaris jatuh dari tangan. Gue pikir gue udah sembuh. Ternyata, enggak. Luka itu cuma tidur dan sekarang dibangunkan lagi. Malam itu, gua nggak bisa tidur. Mata merem, tapi kepala muter terus. Nama-nama bermunculan dalam pikiran. Dimas, Lana, Pak Jo, Naya. Teman-teman satu panggung yang dulu sama-sama dibentuk, atau lebih tepatnya dipaksa, buat jadi hiburan. Gua nggak tahu apa mereka masih hidup. Tapi gua tahu satu hal. Kalau sirkus Arkanum masih ada, artinya mimpi buruk itu belum selesai. Gue mulai cari tahu, diam-diam. Di balik layar HP butut gue telusuri akun-akun media sosial dan forum-forum. Gelap, ternyata sirkus itu nggak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma pindah-pindah kota, ngubah nama kadang-kadang. Tapi konsepnya tetap sama, sirkus keliling dengan pertunjukan manusia yang ajaib. Tapi semua pemainnya bukan beneran pesulap. Mereka korban. Salah satu forum anonim bilang sirkus itu nggak pernah buka pendaftaran, tapi merekrut dari kalangan gelandangan, anak-anak jalanan, atau orang putus asa. Gua ngerasa mual. Dulu, gua salah satu dari mereka. Gua mutusin buat nyamperin lokasi. Malam kedua sirkus tampil, gua datengin. Dari kejauhan, lampunya masih sama, warna-warni mencolok, bikin orang penasaran. Tenda merahnya berdiri angkuh, dengan suara musik sirkus tua yang nggak berubah sejak dulu. Tapi yang paling nyiksa adalah aroma. Gabungan popcorn gosong, keringat, dan debu. Itu aroma neraka buat gue. Gue berdiri di luar pagar, ngelihatin antrean. Orang yang excited banget. Mereka nggak tahu apa yang mereka tonton. Di antara lampu yang berkedip, gue lihat sosok familiar. Rambut keriting, tubuh kecil, jalan pincang. Naya, gue nggak yakin. Tapi seketika nyali gue runtuh dan bangkit bersamaan. Kalau itu bener dia, berarti gue nggak bisa cuma diem. Gue harus masuk. Dan kali ini, bukan buat tampil, tapi buat ngeluarin mereka semua. Hari ketiga, malam terakhir pertunjukan. Gue berdiri di belakang antrean, beli tiket dengan uang hasil lembur, lalu masuk bersama ratusan orang lain yang nggak tahu bahwa di balik tenda megah itu ada tempat yang dulu hampir membunuh gue. Nafas. Gue pendek. Setiap langkah ke dalam bikin dada makin sesak. Interiornya nggak banyak berubah. Kursi penonton ditata melingkar menghadap ke panggung utama. Lampu sorot berputar-putar, dan musik klasik tua mulai dimainkan. Ada bau asap tipis di udara, tapi yang bikin gue benar-benar lemas adalah suara. Selamat datang di Sirkus Arkanum, tempat keajaiban dan kegilaan bertemu. Teriak seorang pria dari tengah panggung. Suaranya berat, serak, dan terlalu familiar. Itu suara Karno. Gue menggigit bibir. Orang itu masih di sini, masih jadi penguasa panggung. Masih jadi pemilik segala luka yang pernah kami alami. Pertunjukan dimulai. Aksi demi aksi tampil. Ada pemain api, akrobatik di tali, ilusi sulap. Tapi gue tahu, itu semua bukan keahlian murni.
Mereka dilatih, dipaksa, mungkin bahkan disiksa untuk bisa secepat dan setepat itu. Sampai akhirnya, pemain keempat naik ke panggung. Sosok perempuan kecil. Jalan pelan, kakinya agak pincang, jantung gue berhenti. Naya, gue yakin sekarang, dia masih hidup. Tapi wajahnya kosong, nggak ada ekspresi, seolah jiwanya udah disedot keluar. Dia bergerak seperti robot, mengikuti perintah. Penonton bertepuk tangan. Gue pengen teriak. Setelah pertunjukan selesai, gue nggak langsung pulang. Gue nyusup ke belakang tenda, pura-pura nyari toilet. Gue hafal tata letaknya. Lorong sempit, kontainer peralatan, dan satu ruangan kecil di belakang yang dulu jadi tempat istirahat para pemain. Dan di sana, gue ngeliat dia, Naya, duduk sendiri, ngelap make up di wajahnya. Gue tahan nafas, tangan gue gemetar waktu nyamperin. Naya, dia noleh. Mata kami ketemu. Mata yang dulu penuh semangat, sekarang sayu. Tapi masih ada cahaya kecil di sana. Dia berdiri, pelan, ragu-ragu, gema. Suara itu, lemah tapi nyata. Kami berdua terdiam. Dunia berhenti berputar sejenak. Dan saat itu, gue tahu, gue udah di jalan yang gak bisa gue mundurin lagi. Jalan buat ngebebasin mereka semua. Gue pikir lo udah mati. Suara Naya gemetar, nyaris berbisik. Gue nelen ludah. Gue kabur. Malam waktu listrik mati, total itu. Ingat, itu kesempatan gue. Tapi gue gak bisa bawa siapa-siapa. Gue takut Naya. Wajah Naya datar. Tapi matanya berkedip cepat, airnya menggenang. Gue nunggu lu balik setiap hari. Tapi gak pernah ada suara langkah kaki yang gue kenal. Akhirnya gue berhenti nunggu. Tapi sekarang lu di sini. Kenapa baru sekarang? Gue gak bisa jawab. Ada rasa bersalah yang udah terlalu tua buat dimaafin. Gue pikir tempat ini udah bubar, kataku akhirnya. Tapi waktu lihat posternya, gue tahu gue harus balik. Bukan buat nyelamatin diri gue, tapi kalian. Naya duduk lagi, bahunya turun. Masih banyak yang tersisa, Gem. Dimas masih di sini. Lana juga, tapi sekarang mereka beda. Dimas udah kayak robot. Lana, dia nggak pernah ngomong lagi sejak Karno hukum dia di depan semua penonton. Perut gue mual. Nama Karno masih terasa seperti racun. Gue duduk di sebelah Naya. Gue butuh bantuan. Loh, dari dalam. Gue nggak bisa masuk tiap malam dan main sembunyi-sembunyi. Tapi lu bisa kasih gue informasi. Jumlah pemain, rute mereka, jadwal pindah kota, semuanya. Naya noleh. Perlahan, dia angguk. Gue bantu. Tapi lo janji satu hal. Kali ini, lo jangan tinggalin kami lagi. Gue janji. Demi hidup gue, kami saling pandang. Di luar, musik masih mengalun. Tapi di dalam ruangan kecil itu, sesuatu yang dulu hancur mulai disusun ulang, pelan-pelan, dengan tangan yang sama-sama gemetar. Dan malam itu, rencana pelarian besar pertama mulai kami tulis. Di atas sobekan kertas bekas jadwal pertunjukan, kami gambar jalan keluar dari neraka yang bernama Sirkus Arcanum. Rencana kami nggak bisa asal. Setiap detik berarti. Dan setiap kesalahan bisa bayar mahal. Gue kembali ke kota, ngumpulin barang. Beli walkie-talkie kecil, peta lama yang dulu pernah gue simpan, dan catatan sirkus yang gue buat waktu dulu kabur. Malamnya, gue dan Naya janjian ketemu lagi. Kali ini di belakang tenda, tempat kami pernah sembunyi dari penjaga saat latihan malam. Dia datang pakai hoodie, wajahnya ditutup masker. Gue cuma punya 15 menit, katanya buru-buru. Ada jadwal, inspeksi mendadak. Gue buka peta di pangkuan. Lo inget rute keluar darurat di belakang? Dulu pintu kayunya suka nyangkut. Naya angguk. Sekarang udah digembok. Tapi gue tahu siapa yang megang kuncinya. Si Reno, anak baru. Dia agak lugu. Bisa, gue deketin. Kami terus diskusi. Jumlah pemain sekarang 12 orang. 5 diantaranya masih anak-anak. Jadwal latihan padat, tapi malam Jumat biasanya longgar karena ada gladi bersih. Itu peluang kami. Gimana Dimas? Tanyaku. Dia tidur satu kamar sama 2 pemain lain. Tapi dia paling gampang dibangunkan. Gua rasa dia masih nyimpen sepotong dari dirinya yang dulu. Kami pisah setelah itu. Tapi sejak malam itu, Naya jadi mata gua di dalam. Setiap hari, dia kirim sinyal lewat lampu senter kecil dari jendela belakang tenda. 1 kali kedip Hansat aman. 2 kali Hans bahaya. 3 kali
Kans mulai eksekusi. Selama 2 minggu, kami kumpulkan info, baca pola penjaga, bahkan buat kunci palsu. Gue hampir kepergok 2 kali saat nyusup. Tapi semua itu sepadan, karena di balik semua wajah badut dan pertunjukan gila, ada anak-anak yang udah kehilangan masa kecil. Ada pemain dewasa yang cuma pengen bebas. Dan ada gue yang akhirnya berhenti, lari. Malam itu, saat gue lihat 3 kedipan dari jendela belakang, gue tahu waktunya udah datang dan gak ada jalan buat mundur lagi. Langit malam itu mendung. Hujan tipis turun seperti rahmat yang telat datang. Tapi bagi gue, malam itu bukan tentang cuaca. Ini tentang pertaruhan paling besar yang pernah gue ambil dalam hidup. Gue berdiri di balik pohon, dekat pagar samping tenda utama. Di dalam, Naya pasti udah bersiap. Dia janji bakal buka gembok pintu darurat begitu semua pemain selesai cek kostum. Gue cuma punya waktu 5 menit untuk masuk, temui Dimas, Lana, dan yang lain, lalu kabur sebelum penjaga keliling berikutnya datang. Detik demi detik terasa kayak jam, sampai akhirnya suara kecil, klik, pintu kayu terbuka sedikit. Gue lari, pelan, masuk tanpa suara. Lorong sempit menyambut gue, gelap, bau lembab. Tapi gue tahu kemana harus pergi. Di ruang istirahat, Dimas duduk termenung. Dia langsung berdiri saat lihat gue. Gema? Ayo, waktunya. Kita harus cepat. Di mana Lana? Di kamar belakang. Tapi dia, nggak ada waktu. Tolong gue. Kami lari. Naya udah nunggu di depan kamar Lana. Dia buka pintu pelan. Lana! Bisiknya. Kita mau keluar. Ayo. Lana duduk di pojok kamar. Matanya kosong. Tapi saat dia lihat gue, ada setitik cahaya muncul. Perlahan, dia bangkit. Kami bertiga bantuin dia. Naya jalan paling depan, gue paling belakang. Tapi baru setengah lorong kami lalui, suara keras menggema. Hei, berhenti! Lampu sorot menyala. Seorang penjaga lihat kami. Lari! Teriak gue. Kami pecah formasi. Gue tarik Dimas. Naya gandeng Lana. Alarm berbunyi. Suara sepatu lari berdatangan. Jantung gue meledak-ledak. Tapi kaki terus lari. Lewat dapur. Lewat lorong tempat latihan. Sampai ke pintu darurat yang kami buka tadi. Di luar, hujan makin deras. Tapi kami nggak peduli. Ini hujan kebebasan. Tapi, Naya, ayo! Gue teriak. Dia nyaris keluar saat suara letusan terdengar. Brak! Gue noleh. Naya jatuh. Darah di pundaknya. Matanya nahan sakit. Tapi dia senyum tipis. Teruskan. Gema. Bawa. Mereka keluar. Naya! Gue hampir balik. Tapi Dimas tarik gue. Kita harus pergi. Sekarang! Gue ngelihat Naya terakhir kali. Dia angguk. Dan pintu itu gue tutup. Malam itu, kami berhasil keluar. Tapi bukan tanpa luka. Dan panggung benar-benar berubah jadi darah. Kami berlari menembus gelap dan hujan. Kaki terantuk batu. Napas nyaris putus. Tapi langkah nggak boleh berhenti. Gue masih bisa ngerasa tangan Dimas di lengan gue. Dingin dan gemetar. Lana di belakang. Diseret pelan-pelan sama Dimas karena dia masih terlalu lemah buat lari sendiri. Kami sampai di mobil pick-up tua yang gue pinjam dari kenalan lama di pinggiran kota. Kunci udah gue tinggalin di atas dashboard. Gue naik ke kursi sopir, tangan gemetar nyalain mesin. Suaranya batuk-batuk tapi akhirnya hidup. Masuk! Ayo! Dimas bantu Lana naik ke bak belakang. Gue injak gas. Ban selip sedikit karena jalan becek. Tapi kami meluncur pergi dari tempat terkutuk itu. Nggak ada yang ngomong di sepanjang jalan. Hanya suara mesin, deru hujan, dan jantung gue yang masih berdetak terlalu cepat. Pikiran gue tertinggal di tenda sirkus, bersama Naya yang gue tinggal. Dia masih hidup, kan? Tanya Dimas pelan, suaranya pecah. Gue nggak bisa jawab. Lidah gue, keluk kami sampai di sebuah rumah tua di ujung kota, tempat aman yang udah gue siapin. Gue buka gerbang, masukin mobil, lalu bantu Dimas bawa Lana masuk. Badannya lemas, dingin, tapi dia masih sadar. Gue bungkus dia pakai selimut, kasih air hangat, dan pastiin dia bisa tidur. Dimas duduk di lantai, mukanya pucat. Kita berhasil, kan? Kita bebas sekarang ya? Katanya lirih. Gue pengen jawab ya, tapi di kepala gue masih terngiang suara tembakan. Wajah Naya. Darahnya. Senyumnya. Kita belum selesai, gue jawab pelan. Kita baru mulai.
Keesokan harinya, gue ke rumah sakit kecil, pura-pura jadi wartawan buat nyari info. Gue tanya soal perempuan yang masuk tengah malam, luka tembak di bahu. Perawatnya ketus, tapi akhirnya nyebut ada satu pasien tanpa identitas dibawa pakai mobil. Sirkus malam sebelumnya. Mereka bilang itu bagian dari pertunjukan yang gagal, katanya. Gue langsung tahu, Naya masih hidup. Tapi mereka bawa dia kembali ke dalam. Perasaan gue campur aduk, lega, takut, marah. Gue harus balik, gumam gue sendiri waktu keluar dari rumah sakit. Tapi balik berarti bunuh diri. Sekarang penjagaan pasti makin ketat. Mereka tahu kami kabur. Karno nggak akan tinggal diam. Dia nggak pernah suka kalah. Gue pulang ke rumah aman, duduk di samping Lana yang masih tidur. Dimas bikin teh, matanya sembab, tapi ada semangat kecil mulai tumbuh lagi. Apa rencana lo sekarang? Dia tanya. Gue nggak bisa tinggal diam. Naya masih di sana. Dan masih banyak anak lain yang nggak sempat kabur. Dimas mengangguk pelan. Kalau lu mau balik, gue ikut, gue noleh. Lu baru aja kabur, Dim. Lu butuh istirahat. Nggak ada istirahat buat Nurani, Gem. Gue nggak bisa tidur tahu teman kita masih di neraka itu. Kami saling tatap. Dan tanpa banyak kata, kami tahu ini belum selesai. Ini perang. Malamnya gue buka laptop butut gue, mulai tulis semua yang gue tahu tentang Sirkus Arcanum. Tapi kali ini, gue nggak cuma nulis buat diri sendiri. Gue unggah di forum-forum. Gue kirim ke akun berita kecil, ke LSM, ke aktivis. Semua kebenaran harus keluar. Gue kirim foto Naya, foto pertunjukan, catatan rencana pelarian, semua. Dan 2 hari kemudian, sebuah email masuk ke inbox gue. Kami tertarik mengangkat kisah ini. Bisa bertemu langsung, gue senyum tipis. Akhirnya, panggung Karno bakal disorot cahaya yang lebih terang dari sekadar lampu sirkus. Tapi gue tahu, sebelum panggung itu runtuh, gue harus masuk sekali lagi. Dan kali ini, gue nggak akan sendiri. 3 hari setelah kabur, hidup kami nggak tenang. Setiap suara langkah di luar bikin gue tegang. Setiap suara mobil lewat bikin Dimas ngintip dari balik tirai. Lana mulai bisa jalan lagi, meski pelan. Luka-lukanya mengering, tapi matanya belum pulih. Tatapannya masih kosong, kadang berkaca-kaca tanpa alasan. Kadang dia bangun malam dan teriak, bilang api menyala di sekelilingnya. Gue bisa nebak, itu mimpinya waktu sirkus dibakar dulu. Gue dan Dimas nggak cuma nunggu, kita gerak. Email dari jurnalis bernama Rani itu jadi titik terang. Kami janjian ketemu di kafe kecil yang sepi di pinggir stasiun. Dia duduk di pojok, rambut diikat rapi, pakai hoodie lusuh. Pas lihat gue datang, dia langsung buka laptopnya. Gue udah baca semua kiriman lo, katanya cepat. Dan jujur, kalau ini, beneran, ini bisa gede. Tapi gue butuh bukti lebih kuat. Video, rekaman suara, saksi. Gue keluarkan satu flash disk. Isinya rekaman pertunjukan rahasia yang mereka paksakan ke anak-anak saat latihan. Di video itu, terlihat jelas Karno marah mukul salah satu anak yang jatuh dari tali. Ini baru permulaan, gue bilang. Gue mau lu bantu angkat ini, tapi gue juga harus balik ke dalam. Ada satu orang penting yang masih di sana. Rani ngelirik gue tajam. Balik, lu gila. Nggak sendiri, gue punya rencana. Dan rencana itu mulai jalan malam itu juga. Gua, Dimas, dan Lana bikin peta dari ingatan. Kami tahu jadwal pergantian penjaga. Kami tahu celah di pagar belakang. Kami tahu Karno suka tidur berat kalau udah mabuk. Tapi kami juga tahu sirkus itu sekarang dijaga lebih ketat. Setelah insiden kabur kemarin, semua anak dikurung, alat komunikasi disita, dan siapapun yang salah gerak dihukum. Kami nggak bisa masuk dari depan, tapi kami tahu ada jalan lewat got besar yang nembus ke bawah tenda, penyimpanan alat. Kotor, sempit, bau, tapi aman. Malam itu, kami masuk. Dengan senter kecil, kami merangkak pelan-pelan di lorong sempit dan licin. Dimas di depan, gue di tengah, Lana paling belakang. Nafas kami pendek-pendek. Setiap tikus lewat bikin gue pengen mundur tapi nggak ada jalan balik. Dan akhirnya, setelah 1 jam merayap di dalam gelap, kami nyampe. Di balik kisi besi, kami bisa lihat kaki-kaki penjaga lewat di atas. Kami nunggu sampai semua tenang, lalu buka pintu kecil yang udah kami congkel pelan-pelan sejak 2 hari lalu saat pengecekan pertama. Kami masuk ke ruangan penyimpanan. Di sanalah kami lihat Naya. Dia duduk di pojok, tangan diborgol ke besi tempat alat-alat berat. Badannya lemas, pipinya lebam. Tapi matanya masih menyala saat lihat kami.
Gema? Bisiknya, nggak percaya. Kita pulang, gue bisik balik. Tapi sebelum kami bisa buka borgolnya, pintu ruangan dibuka. Karno berdiri di sana, bersama 3 orang pria, bertubuh besar. Dia senyum lebar, tapi bukan senyum hangat, senyum iblis. Lihat siapa yang balik ke sirkus, katanya pelan. Anak-anak nakal yang belum kapok. Gue maju, pasang badan. Dimas juga siap, tapi Lana yang lebih dulu gerak. Dia lempar obor kecil dari rak ke arah tumpukan kain, api nyala. Dalam sekejap, suara gaduh terdengar. Penjaga panik, Karno teralihkan. Gue rebut kunci dari kantong bajunya, buka borgol Naya, dan kita kabur. Tapi Karno nggak tinggal diam. Dia tarik pistol dari balik jaket. Berhenti, atau gue tembak. Kami lari, tapi suara tembakan menggelegar. Gue nggak tahu pelurunya kemana, tapi gue dorong semua orang keluar, lewat jalur sempit tempat kami masuk tadi. Lana jatuh, tapi Dimas tarik dia. Naya pegangan tangan gue erat. Napasnya tercekat. Gema, dia nggak akan berhenti. Dia akan kejar kita kemanapun. Gue tatap dia. Kalau gitu, kita pastikan dia nggak bisa kemana-mana. Saat kami keluar dari got, suara sirin mulai terdengar. Ternyata Rani nggak cuma duduk manis. Dia laporin tempat itu ke polisi setelah dapat video terbaru. Yang kami kirim tenda sirkus mulai runtuh. Api menjalar. Orang-orang lari panik. Polisi masuk dan Karno akhirnya terdesak. Tapi belum ada yang selesai. Karno lari ke hutan belakang. Dan kami, gue, Dimas, Naya, dan Lana, harus ambil keputusan. Kejar dia. Atau kabur dan biarkan dia hilang. Lagi, kami tatap satu sama lain. Dan tanpa kata, kami tahu jawabannya. Kami kejar. Langit mulai terang, tapi gelap masih menggantung di bawah pohon-pohon raksasa yang tumbuh rapat di belakang area sirkus. Hutan itu lebat, lembab, dan penuh dengan suara-suara samar. Dedaunan bergesek, ranting patah, dan napas kami yang tak beraturan. Kami mengejar Karno. Dia terluka, kami yakin soal itu. Tadi sebelum dia lari, dia sempat terhuyung, tangan kirinya menutup perut. Tapi dia masih cepat, terlalu cepat untuk orang seusianya. Naya di samping gue, matanya awas. Dia nggak lagi kelihatan seperti korban. Dia udah berubah jadi pejuang. Lana bawa obor kecil. Meski udah siang, sinar matahari belum tembus ke dasar. Hutan. Gue lihat dia ke arah kanan, bisik Dimas. Kami berbelok, menembus semak. Duri dan ranting nyakar kulit. Tapi adrenalin bikin semuanya terasa seperti luka kecil yang nggak penting. Lalu kami berhenti mendadak. Di depan kami, Karno berdiri. Napasnya tersengal, kemejanya compang-camping, tangan kanannya pegang pistol. Dia berdiri di tepi jurang curam. Di bawahnya, sungai deras mengalir. Cukup sampai di sini, katanya lirih. Gue maju selangkah, tangan gue angkat pelan. Lepasin pistolnya. Karno, lo udah kalah. Polisi bakal nemuin lo juga di sini. Dia tertawa kecil, sinis. Kalah? Kalian pikir ini game? Kalian pikir kalian bisa hancurin semua yang gue bangun? Lu nggak bangun apapun selain neraka buat anak-anak itu. Lu pikir mereka jadi pemain hebat? Enggak. Lu bikin mereka patah. Lu manfaatin ketakutan mereka. Wajah Karno memerah. Mereka milik gua. Tanpa gua, mereka nggak punya masa depan. Tanpa lu, mereka bisa milih hidup mereka sendiri. Karno mendongak, matanya berkaca-kaca. Gue cuma pengen dihargai. Dulu nggak ada yang percaya sama gua. Sirkus ini satu-satunya tempat yang nurunin kepala gua dari langit. Naya maju pelan. Tapi bukan gini caranya, Karno. Lu nyakitin kami, dan lu tahu itu. Dia gemetar. Tangannya turun sedikit. Tapi saat itulah dia lihat cahaya biru di balik semak. Sirene. Polisi makin dekat. Karno panik. Dia balik badan, mau lari. Tapi salah langkah. Tanah di ujung jurang licin. Dia terpeleset. Kami hanya bisa lihat tubuhnya terjun, menabrak ranting-ranting sebelum akhirnya hilang di bawah sana. Suara cipratan keras terdengar, lalu sunyi. Kami semua diam. Detik berikutnya polisi datang. Mereka kaget lihat kami berdiri di tepi jurang, wajah penuh lumpur dan darah, napas ngos-ngosan. Dia jatuh, kata gue pelan. Dia nggak sempat lari lagi. Polisi mengangguk lalu menarik kami mundur dari tepi jurang. Seorang petugas medis langsung ngecek luka di kaki Lana. Naya dipeluk seorang perawat. Dimas akhirnya duduk dan nunduk,
mungkin baru sadar semua ini nyata. Beberapa jam kemudian, kami duduk di ruang tunggu kantor polisi. Rani datang, matanya sembab, tapi senyum bangga terpancar jelas. "Kalian berhasil," katanya. "Semua bukti udah disebar. Video pertunjukan, catatan penyiksaan, rekaman suara Karno. Hari ini, semua portal berita angkat cerita kalian." "Berita bisa bikin orang tahu," gue jawab pelan. "Tapi yang bisa sembuhin cuman waktu." Dia mengangguk. "Dan keberanian, kalian punya itu." Kami pulang ke rumah aman malam itu. Tapi kali ini nggak ada rasa dikejar-kejar. Nggak ada bayang-bayang sirkus yang menekan dada. Hanya diam, hanya nafas yang mulai tenang. Naya duduk di balkon. "Ngelihat bintang, Gema," katanya pelan. "Lu nyelamatin kami. Tapi yang paling penting, lu nyelamatin diri lu sendiri juga." Gue duduk di sampingnya. Lama kami diam. Lalu gue jawab, "Gue nggak sendirian. Kita semua saling nyelamatin. Dan itu benar. Esok, hari mungkin penuh tanya. Tapi malam ini, kami merdeka." 3 bulan setelah semuanya berakhir, kami duduk di taman kota. Angin sore membelai lembut, matahari turun pelan, dan di kejauhan terdengar tawa anak-anak bermain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara itu nggak bikin kami tegang. Suara itu malah jadi musik yang menenangkan. Naya duduk di bawah pohon besar, rambutnya udah mulai tumbuh lagi setelah dipotong pendek di rumah aman. Senyumnya muncul pelan waktu dia lihat Lana ngelatih anak-anak kecil buat pertunjukan kecil-kecilan. Kali ini bukan paksaan, bukan karena harus, tapi karena mereka mau, karena mereka suka. "Lihat Lana," kata Naya. "Dia kayak orang baru." Gue angguk. Kita semua. Dimas duduk di sebelah gue, sambil ngemil roti tawar yang dicelupin ke susu. "Jujur aja ya, gue kira dulu kita nggak bakal bisa keluar hidup-hidup. Tapi ternyata kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan kita nggak sendiri," gue tambahin. "Kita punya satu sama lain. Dan sekarang kita punya masa depan." Media udah nggak terlalu heboh. Kasus Karno udah ditutup. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Tapi pihak berwenang nyatakan dia meninggal. Sirkusnya dibongkar. Tenda-tenda dibakar habis. Dan semua anak yang dulu jadi korban, sekarang tinggal di tempat yang aman. Beberapa dari mereka ikut terapi. Beberapa kembali ke keluarga. Ada juga yang, kayak kami, nggak tahu harus kemana. Tapi, kami saling punya. Rani bantu bikin yayasan kecil, namanya Panggung Kedua. Tempat buat mantan anak-anak pertunjukan. Tempat belajar seni tanpa tekanan. Tempat sembuh pelan-pelan. Lana jadi guru tari. Naya ngajar akrobat. Dimas urus keuangan dan bikin dokumentasi. Dan gue ngurus cerita. Karena cerita itu penting. Cerita bisa jadi pengingat bahwa luka itu nyata, tapi penyembuhan juga nyata. Bahwa keberanian bukan soal nggak takut, tapi tetap jalan meski takut setengah mati. Malam itu, kami bikin pertunjukan kecil di taman kota. Bukan sirkus, tapi semacam panggung terbuka. Anak-anak tampil, nari, nyanyi, main drama. Penonton duduk di tikar, bawa bekal sendiri, ketawa tanpa bayang-bayang gelap. Gue berdiri di belakang panggung, ngelihat Naya naik ke atas. Dia buka acara dengan satu kalimat. "Dulu, kami dipaksa tampil untuk bertahan. Sekarang, kami tampil untuk hidup." Tepuk tangan pecah, dan gue, untuk pertama kalinya, nangis bukan karena takut, tapi karena bangga, karena akhirnya tirai ditutup dengan bahagia. Dan panggung terakhir kami bukanlah akhir tamat.